Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di setiap Jum'ah khatib berwasiat, khususnya pada diri khatib pribadi serta kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah sungguh-sungguh kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh-sungguh kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga sungguh-sungguh pula kita meninggalkan segala larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ketika kita sungguh-sungguh menjalankan dengan penuh ketakwaan ini,
sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, Allah janjikan diberikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan hidup kita, dan Allah janjikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka marilah dengan sungguh-sungguh ketakwaan ini kita pegang kuat-kuat, kita benar-benar istiqomah di jalan ketakwaan ini. Salah satunya adalah kita sungguh-sungguh penuh semangat untuk menjalankan rangkaian ibadah sholat Jumat ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmat demi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Allah masih mudahkan langkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang sangat mulia ini. Di hari yang penuh berkah ini kita masih merasakan nikmat bisa menjalankan rangkaian ibadah. Inilah tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya tiada daya kita itu untuk sungguh-sungguh bisa meninggalkan maksiat kecuali atas izin Allah. Dan kita itu tidak bisa memiliki daya untuk sungguh-sungguh bisa beribadah kepada Allah kecuali hanyalah atas izin Allah. Maka marilah sungguh-sungguh kita penuhi rasa syukur kita ketika kita masih diberikan kemudahan untuk menjalankan rangkaian ibadah ini. Dan di hari Jumat ini khatib juga berwasiat, marilah senantiasa pula kita perbanyak untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat dalam hadis riwayat Baihaqi, beliau bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumat. Dan barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Insyaallah. Biqauli Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengapa kita harus terus nantiasa berdoa kepada Allah padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas isi hati kita? Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah doa itu adalah inti dari ibadah. Maka dengan senantiasa kita terus berdoa kepada Allah, sejatinya berdoanya kita itu dihitung sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa inilah sejatinya adalah jalan ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, niscaya aku perkenankan, aku kabulkan. Ya, Masya Allah, Allah kabulkan doa-doa kita. Maka dengan kita sungguh-sungguh terus senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, inilah jalan ketakwaan kita menjalankan perintah-perintah Allah. Dan dengan berdoa, dengan kita senantiasa meminta kepada Allah, inilah menguatkan status kita bahwa kita ini benar-benar sungguh-sungguh menjadi seorang hamba. Karena yang membedakan antara hamba dengan khalik, antara hamba dengan sang pencipta adalah hamba ini memiliki akhlak senantiasa meminta kepada sang pencipta. Inilah pula sebagaimana kita ittiba kepada para nabi-nabiullah, para utusan Allah, di mana para nabi, para utusan Allah sejatinya tahu meskipun tidak meminta sekalipun yang namanya nabi, yang namanya utusan Allah pasti akan diberikan pertolongan Allah. Lalu mengapa para nabi dan rasul senantiasa meminta kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah? Karena ini akhlaknya, tawadhunya para nabi senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita terus meminta dan terus kita tidak lepas dari berdoa, inilah kita sejatinya benar-benar mengamalkan salah satu ayat Allah sebagaimana kita hafal dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad, kita jadikan Allah satu-satunya sebagai tempat kita untuk bergantung. Jadi dengan kita sungguh-sungguh segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan dari hal yang kecil sekalipun, urusan dapur sekalipun, kita terus berpegang, tidak berputus asa dari rahmat Allah, meminta kepada Allah. Inilah sebagaimana pula yang dituntun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Rabb-nya, sampai pun ketika meminta garamnya sedang habis, ataupun sampai pun meminta saat tali sendalnya putus." Masya Allah. Dari hal-hal yang sangat sederhana saja, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita untuk terus mendekat, terus meminta
merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita masih terus diketuk hati kita untuk terus meminta kepada Allah, diminta untuk terus hati kita itu dituntut untuk terus berdoa kepada Allah, inilah tanda kita masih terus terhubung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para salafus saleh senantiasa berwasiat, jangan hanya sekedar menjadikan doa itu seperti obat yang hanya kita butuhkan saat kita sedang sakit saja, tapi jadikanlah doa itu laksana nafas, laksana oksigen yang selalu kita butuhkan dalam segala keadaan. Bukan hanya saat susah saja, tapi saat diguyur berbagai nikmat sekalipun, kita harus senantiasa berharap dan berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu apa itu sejatinya hakikat doa? Kalaulah doa itu memiliki makna adalah meminta, kita sungguh-sungguh senantiasa memohon kepada Allah. Lalu apa sejatinya hakikat doa? Maka hakikat doa itu bukan hanya sekedar kita meminta dan memohon kepada Allah, lebih dari itu. Tapi hakikat doa ini adalah sungguh-sungguh ketertundukan kita, benar-benar kita merasa butuh kepada Allah atas segala keadaan kita. Maka marilah senantiasa kita jadikan segala hajat-hajat kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu mungkin ada muncul terbesit dalam hati kita, mengapa kita sudah banyak sekali berdoa tapi belum juga diijabah oleh Allah? Maka di sini khatib kembali membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 sebagai jawabannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu sangat dekat. Allah itu sangat dekat. Dekatnya itu melebihi dekatnya urat leher kita sendiri. Masya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa. Di sini Masya Allah, Allah tegaskan, Allah sungguh-sungguh kabulkan orang-orang yang berdoa, tapi harus memenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Syarat yang pertama adalah da'watad da'i idza da'an, yakni apabila dia sungguh-sungguh berdoa itu hanya kepadaku. Jadi segala sesuatu tentang hajat-hajat kita tujukan, jadikan Allah satu-satunya tempat untuk gantungan kita, untuk memohon terlebih dahulu. Sebagaimana kita seringkali lafalkan dalam ayat bagian dari surah Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami ini beribadah, dan hanya kepadamulah kami ini memohon pertolongan. Maka jadikanlah Allah satu-satunya tempat untuk sungguh-sungguh kita memohon pertolongan. Dan dalam ayat lanjutannya, sebagai syarat setelah kita sungguh-sungguh meminta hanya kepada Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Falyastajibu li, kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Kita harus penuhi dulu apa yang menjadi kehendaknya Allah, maka barulah Allah akan penuhi hajat-hajat kita. Seringkali selama ini kita memaksakan apa yang menjadi ingin kita tanpa mau memperhatikan sudahkah kita pula memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga disebutkan tadi adalah wal yu'minu, dan kita diminta untuk sungguh-sungguh memperbaiki keimanan kita. Dengan sungguh-sungguh doa kita hakul yakin Allah Maha mengijabah atas segala hajat-hajat kita. Agar mereka ini sebutkan la'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka agar doa semakin diijabah oleh Allah, yang pertama, jadikanlah setiap hajat-hajat kita selama ini yang menjadi keinginan ini, kita jadikan wasilah untuk semakin ibadah kita semakin ditambah lagi. Jadikanlah hajat-hajat kita sebagai wasilah kita tujukan untuk beribadah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kita penuhi dulu apa-apa yang menjadi kehendak Allah. Kita penuhi dulu apa-apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang engkau ingini, melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Dan jika kau mau memenuhi apa-apa yang aku kehendaki, niscaya aku kabulkan apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang engkau ingini." Masya Allah. Selama ini kalaulah kita senantiasa seharian kita penuh dengan penat dan letih, jangan-jangan selama ini kita hanya fokus meminta tanpa memenuhi terlebih dahulu apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai wasilah agar doa kita cepat diijabah oleh Allah, kita harus pula adab dalam berdoa adalah suci dan bersih dari hal-hal yang haram. Bukan hanya sekedar suci dan bersih dari pakaian saja, tapi juga suci dan bersih dari badan kita, hati kita, dan juga makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah salah satu kunci rahasia makbulnya doa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat ketika Nabi SAW sudah wafat, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa lisan yang setiap kali kau ucapkan lewat lisanmu itu senantiasa mustajab? Tidak ada satu pun yang tidak diijabah oleh Allah." Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun memberikan resep rahasianya. Dan resep ini langsung didapat dari Rasulullah SAW. Resepnya tidak lain, tidak bukan adalah perhatikanlah apa yang kalian makan. Karena ada riwayat yang lain menyebutkan satu saja suap yang masuk ke dalam kerongkongan kita, tenggorokan kita yang tidak halal, maka tertolaklah doa kita, tertolaklah ibadah-ibadah kita selama 40 hari. Itu baru satu hal yang masuk ke dalam mulut kita. Lalu bagaimana dengan kita selama ini? Maka kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apa-apa yang masuk lewat mulut kita dan juga lewat keluarga kita yang ada di rumah kita, agar senantiasa diturunkan rahmatnya Allah, diijabah hajat-hajat kita, doa-doa kita. Dan berikutnya terkait doa agar senantiasa diijabah oleh Allah adalah dilandasi tadi dengan sungguh-sungguh keimanan, dengan yakin, hakul yakin bahwa Allah itu maha mengijabah. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikan kehidupan kita. Maka yakinlah dengan kunnya, dengan kun fayakunnya. Maka dengan kita sungguh-sungguh hakul yakin, ini akan semakin mempercepat proses ijabahnya hajat-hajat kita. Dan yang terakhir adalah kita lakukan doa itu di waktu-waktu yang sangat mustajab. Salah satunya adalah hari ini, hari Jumat, hari yang penuh berkah. Allah juga turunkan berbagai rahmat dan diberikan satu waktu yang sangat sedikit di antara di hari Jumat ini untuk senantiasa kita meminta dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 pola, 3 tempat bagaimana Allah itu mengabulkan doa-doa seorang hamba. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah langsung seketika mengijabah apa yang kita minta, persis dengan apa yang kita inginkan. Ini pola yang pertama. Pola yang kedua adalah Allah kabulkan, tapi yang lebih baik menurut Allah, bukan yang lebih baik menurut kita. Artinya mungkin kita minta A, tapi Allah ijabahnya B. Karena Allah tahu jika kita dikasih A, kita akan mudah tergelincir dalam kufur nikmat, dalam hal kita ujub, riya, berbangga diri. Maka Allah kasihkan B yang lebih baik kepada kita. Yang ketiga adalah Allah kabulkan, tapi nanti melihat kesabaran kita. Baik itu kesabaran ketika nanti di dunia ataupun nanti di akhirat. Maka kabar baik apabila kita diijabah di akhirat. Artinya kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang selamat nanti saat di hari penghisaban. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diijabah oleh Allah segala hajat-hajat kita. Rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi penerus penegak agama Allah, senantiasa menjadi generasi yang solihah. Dan sebagaimana makalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika aku berdoa dan itu diijabah oleh Allah, aku bahagia. Tapi jika doaku itu tidak diijabah, belum diijabah oleh Allah, aku jauh lebih bahagia. Sebab yang pertama tadi adalah
keinginanku, tapi yang kedua adalah keinginannya Allah. Dan keinginan Allah, otomatis Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Maka kapanpun dimanapun kita berdoa, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah, agar rahmat itu senantiasa tercurah untuk kita, beserta juga dengan seluruh keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.